umat kesayanganmu. Haleluya. Yes Lord, glory bagimu. Kiara lepas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya kagum akan perbuatan-Mu atas hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Kiara lepas. Haleluya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari pelan-pelan bangkit bernyanyi akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan ini pernyataan kami malam hari ini Tuhan, bahwa kami kagum kepadamu karena Engkau Allah yang berkuasa, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Tidak akan pernah henti-hentinya kami selalu mengagumi akan Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang terlalu dahsyat luar biasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari Engkau akan memberkati kami semua. Buka hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan malam hari ini menjadi terus kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
curahkan untuk menyelamatkan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau dan telah mati, bangkit untuk kami. Sehingga Tuhan, kami anak-anak-Mu mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini Tuhan, setelah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, tenang, mendengarkan isi hati Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua, sehingga apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan, biar itu Tuhan benar-benar dari isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut, kami mau buka, kami mau belajar Tuhan dengan seksama kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Wis. Semangat sekali. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Jumat yang lalu kita merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat khotbahnya Pak Gem? Halo? Ada yang masih ingat? Ya? Iya. Temanya saja lah, jangan intinya, temanya saja, judulnya saja. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Nah, malam hari ini ya, kita juga mau belajar tentang makna kematian Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kematian Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu bukan mati karena kecelakaan. Itu, camkan. Yang kedua, Tuhan Yesus itu mati bukan karena usianya sudah tua atau dia sakit-sakitan. Seperti kita. Tidak. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati pada usia berapa? Iya, 33,5 tahun dia ada di dunia ini. Ya. Jadi tujuan Tuhan datang di sini bukan tujuannya untuk untuk mau menunjukkan bahwa dia bisa hidup lama. Bukan itu. Tetapi tujuannya dia datang ke dunia untuk mau menebus dosamu, dosaku, dan dosa semua manusia. Ya, jadi yang penting di sini ya kita lihat bahwa bukan berapa lama Yesus datang ke dunia ini atau Yesus tinggal di dunia ini, itu bukan
tidak penting bagi kita. Tetapi yang menjadi utama, makna dari tujuan kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk menebus dosa manusia. Itu yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa Yesus bukan mati muda. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa Yesus mati bukan sebagai martir atau syahid, mati syahid. Ya, kalau arti dari martir atau mati syahid itu artinya apa? Orang yang mati karena membela, ya, bela firman Tuhan, itu arti dari mati syahid. Nah, kita lihat ada begitu banyak contoh-contoh kita lihat di Facebook, di HP, bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mati karena martir. Yang paling berkesan pada saya pada saat kerusuhan di Ambon. Banyak kesaksian kita dengar bagaimana mereka mati karena mereka disuruh untuk menyangkali iman kekristenan mereka, tetapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka dibunuh, ditombak dan lain sebagainya. Nah, kita lihat begitu. Jadi mati syahid itu yaitu dia mati karena dia untuk membela kebenaran. Dan kita tahu Rasul Petrus juga mati syahid. Tapi ingat ya Bapak Ibu, camkan ini. Tuhan Yesus bukan mati syahid. Camkan, ingat itu. Tuhan Yesus bukan mati syahid. Bahkan dia lebih daripada dia mati dengan satu tujuan, yaitu apa? Menebus dosa manusia. Amin. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mati lebih daripada mati syahid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ya, jadi Yesus mati dengan tujuan lebih daripada mati syahid. Petrus mati juga dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus, ya kan? Dengan disalib. Bahkan kematian Petrus ini lebih ekstrim, lebih ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena dia mati, kepala disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Bukan berarti bahwa Petrus itu mati ekstrim sekali. Ngeri, lebih dahsyat dari Tuhan Yesus, maka dia menjadi penebus dosa kita. Bukan, ya, bukan. Jangan kita melihat ya cara penyalipannya, tetapi kita mau melihat tujuan kematian Tuhan Yesus. Ya, kalau Petrus dia mati untuk apa? Untuk menebus, kalau Petrus mati untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau Yesus mati untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa penyalipan Petrus itu tidak ada hubungannya dengan dosa kita. Penyalipan Tuhan Yesus itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Beda dengan Tuhan Yesus. Penyalipan Yesus itu untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan umat manusia. Karena tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Dan Yesus datang di dunia ini untuk membayar harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Makanya dibilang pada saat Jumat yang lalu, judul tema dari khotbah Pagem, tiada salib, tiada mahkota. Itu. Yang ketiga itu tuh bahwa Yesus bukan mati martir, sebagai martir. Yang keempat, kita lihat, Yesus mati atau disalibkan bukan sebagai contoh. Coba kita buka di dalam Roma 3. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 3 ayat 23 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih. Nah, firman Tuhan di sini katakan tidak ada seorang pun yang manusia itu tidak
tidak melakukan dosa. Semuanya telah berdosa, ya. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang dapat menebus manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa orang manusia itu karena dia berdosa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tujuan, ya, tujuan Allah mengutus Yesus berbeda dengan tujuan dia mengutus dengan hamba-hambanya atau rasul-rasul lainnya. Berbeda. Kenapa? Karena tujuan Tuhan mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempatnya Tuhan Yesus untuk menebus kita. Karena apa? Firman Allah katakan bahwa tidak ada manusia yang benar. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia, hanya Yesus. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua orang yang disalibkan di Golgota samping kiri kanan Tuhan Yesus, ya, mereka mati disalibkan. Mereka mati disalibkan juga toh, tapi bukan untuk menebus dosa kita. Ya. Dua orang yang disalib itu. Meskipun kita melihat di Golgota itu ada 3 salib. Ya enggak, biasa kita lihat di Facebook itu ada 3 salib. Tetapi hanya satu yang juru selamat kita. Amin. Hanya satu juru selamat, 3 salib memang. Tapi satu juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang, firman Allah katakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Jadi tidak ada manusia yang dapat menebus dosa orang lain selain daripada Tuhan Yesus. Karena manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau melihat saksi-saksi yang mengatakan, kita mau melihat saksi-saksi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah sehingga dia disalibkan di atas kayu salib. Karena zaman dulu dosa yang paling berat mungkin ya, dosa yang dilakukan orang yang paling berat itu di Roma dulu disalibkan. Kalau mungkin sekarang itu hukuman mati. Dosa yang paling berat, yang paling tertinggi itu hukuman mati. Nah, di Roma itu dulu dosa yang paling mungkin kesalahan yang paling dilakukan, kesalahan yang paling berat yang dilakukan itu hukuman disalib. Nah, ini yang terjadi. Dan Yesus kita lihat mati tergantung di atas kayu salib. Berarti kalau begitu dia punya kesalahan. Nah, sekarang kita mau lihat saksi-saksi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya kesalahan. Coba kita buka di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 4, 14 dan 22. Coba baca dulu ayat 4, Pak Gem, baru Bu Gem 14 dan Kinan 22. Lukas 23 ayat 4. Iya, lihat. Pilatus bilang apa? Dia tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Bu Gem 14. Masih tetap ayat itu. Pasal itu. Nah, dikatakan apa? Tidak ada didapatinya. Jadi saksi yang pertama yaitu siapa? Pilatus. Kinang, ayat 22. Nah, sekarang kita mau lihat siapa itu Pilatus. Saksi yang pertama yaitu Pilatus. Siapa itu Pilatus? Pilatus itu orang pandai.
Pilatus itu kalau kita melihat, kita baca, dia adalah seorang hakim. Ya, dia tahu persis tentang undang-undang. Ya, tetapi dikatakan begini, apa Pilatus katakan? Dia tidak menemukan satupun kesalahan daripada Yesus yang pantas untuk dihukum mati. Bahkan Pilatus katakan sampai berapa kali? 3 kali. Ayat 4, 14, dan 22. Jadi saksi pertama yang mengatakan bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan sehingga dia pantas untuk dihukum mati, yaitu Pilatus. Yang kedua, saksi yang kedua kita melihat, coba di Pak Agus, Lukas 23 ayat 15. Iya. Jadi saksi yang kedua siapa? Herodes. Kalau yang pertama Pilatus, sekarang Herodes. Nah, dikatakan di sini Herodes juga yang memeriksa kasusnya, persoalannya Tuhan Yesus, dan dikatakan apa? Dia tidak menemukan orang ini punya kesalahan sehingga dia kembalikan lagi kepada Pilatus. Ya. Jadi sudah dua saksi. Yang saksi yang ketiga lagi, Pak Roy, ya, coba baca di dalam Lukas 23 ayat 40 dan 43. Pasalnya sama. Ya, Roy. Pas satu. Iya. Iya. Apa dua? Mm-mm. 40. Ya, sampai. Haleluya. Nah, saksi yang ketiga yaitu orang yang berada di samping, tidak tahu samping kiri kanan atau apa, pokoknya di samping Tuhan Yesus. Kan ada 3 salib di Golgota. Samping kiri kanannya orang berdosa, Yesus di tengah. Dan orang di salah satu samping Tuhan Yesus itu dia berkata, tadinya mereka 2 orang ini mengolok-olok, mengejek-ejek Tuhan Yesus, ya, mengejek-ejek. Tetapi kemudian Tuhan menjamah hati salah seorang itu, dia melembutkan hatinya dan dia bertobat, ya. Dan dia berkata apa? Kalau kita ini disalibkan memang pantas, wajar, karena kita telah melakukan kesalahan. Tapi yang di tengah ini dia tidak berbuat dosa. Pada saat itu dia dijamah oleh Tuhan salah seorang ini, dan dia katakan kepada yang temannya yang lain itu bahwa kita ini wajar lah, kita dihukum mati ini wajar karena kita melakukan kesalahan, pelanggaran. Tapi orang ini saya lihat dia tidak melakukan kesalahan, dan dikatakan apa? Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi salah seorang dia bertobat, dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan apa respon Tuhan Yesus pada ayat 43? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Kita lihat, detik-detik terakhir ya, keselamatan terjadi dengan orang-orang yang disalib Tuhan Yesus ini. Ya, dia diselamatkan pada saat detik-detik dia mau mati. Ya. Nah, itu
Saksi yang ketiga yaitu orang yang di sebelah salib Tuhan Yesus. Saksi yang keempat, siapa lagi? Oh, mamanya Clarice, mamanya apa? Mamanya Eren. Ayat Lukas 23 ayat 47. Ya. Jadi saksi keempat siapa? Kepala pasukan. Ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat, ada 4 saksi, ya, bahwa mengatakan bahwa Yesus tidak pantas dihukum mati, tapi dia melakukan dia apa? Karena dia tidak melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ya, manusia, tidak ada seorang pun manusia dapat menebus ya dosa manusia. Karena apa? Karena kita telah berdosa. Telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari di mana kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Ya. Mari kita gunakan waktu, kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan. Kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat. Ya, kalau manusia tetap dia mengeraskan hatinya, dia menolak Yesus, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Karena apa? Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Kita hidup di waktu-waktu yang terakhir. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat, karena itu jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan ini. Ya, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh, karena hari ini, detik-detik ini, detik-detik penghabisan, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan memiliki berbagai cara ya untuk memakai orang-orang untuk membuat orang-orang bertobat. Ya, dia memakai berbagai cara. Coba kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Siapa? Oh, Desi. Bu Desi. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Iya. Iya. Iya, di sini jadi dikatakan Yesus memiliki berbagai cara untuk mau menyelamatkan umat manusia supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan. Yaitu dengan apa? Dengan dia bekerja, meyakinkan manusia supaya dia bertobat, dia mengirimkan nabi-nabi yang diutus ya. Tuhan sampai pada yang terakhir dikatakan yang kedua itu dikatakan ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi dia mengutus miliknya yang paling berharga yaitu Yesus untuk meyakinkan ya supaya kita benar-benar bertobat. Sekarang kita lihat begitu banyak cara yang Tuhan pakai lewat sosmed, lewat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, lewat orang-orang sekeliling kita, banyak cara Tuhan menyampaikan, meyakinkan kita supaya kita bertobat. Supaya kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, di sini kita melihat, kita tahu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib.
Ya. Yesus seperti tadi kita katakan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kematian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu mati bukan karena dibunuh, kecelakaan, mati muda dan sebagainya yang kita lihat itu ada 4 ya. Dan kita lihat di sini Yesus itu bukan mati karena sebab-sebab yang saya katakan tadi, tetapi Yesus mati karena dia apa? Menyerahkan nyawanya. Pada saat hari Minggu Pak Yohanes di lapas kita, dia bersaksi bahwa Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Coba kita buka di dalam Matius 27. Matius 27 ayat 50 sampai 53 Ibu Ningsi. Pasal 27 ayat 50 sampai 53. Iya. Iya. Matiga. Ya, di sini kita melihat ya bahwa Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan kita melihat pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ada 7 mujizat penting yang terjadi saat Yesus menyerahkan nyawanya. Yaitu kita lihat di ayat yang ke-50 dikatakan, ayat 51 dikatakan mujizat yang pertama, lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah, sampai situ dulu. Tabir bait suci terbelah 2. Jadi mujizat pertama pada saat Yesus mati menyerahkan nyawanya, tirai dari ruang kudus ke maha kudus, ke ruang maha kudus itu terobek dari atas ke bawah. Ya, ini menandakan bahwa terbukalah jalan untuk setiap orang percaya untuk datang menghadap Tuhan. Kalau dulu seperti khotbah kita dengar hari Minggu bahwa imam besar setiap tahun yang harus mewakili jemaat untuk masuk ke ruang maha kudus. Tetapi ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, saat itu kita bisa kapan dan saat dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak ditentukan jamnya dan waktunya. Kita bisa kapan saja kita bisa datang menghampiri Tuhan. Karena jalan menuju tata Allah itu terbuka pada saat Yesus menyerahkan nyawanya. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, dikatakan terjadilah sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi mujizat kedua, bukit batu terbelah. Terus dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, yang ketiga kuburan terbuka. Mujizat yang keempat, orang kudus meninggal bangkit. Yang kelima, mujizat yang kelima, coba di ayat 54 kita lihat. Dan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Jadi yang kelima yaitu mujizat gempa bumi. Yang keenam, coba kita baca di dalam Lukas 23. Kita lihat kembali di dalam Lukas tadi, Lukas 23 ayat 44, mujizat yang keenam itu. Apa yang terjadi? Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi mujizat yang keenam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 pada saat Tuhan Yesus
mati. Itu mujizat ke-6. Mujizat yang ke-7 kalau kita baca di dalam Lukas 24, di situ Yesus bangkit pada hari ketiga. Luar biasa. Jadi ini ada 7 mujizat yang terjadi pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sehingga kita memperoleh jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mati di kayu salib. Ya, Yesus mati untuk menebus dosa kita dengan harga yang mahal. Mati di kayu salib. Dia tidak berdosa. Seharusnya kitalah yang menanggung. Seharusnya kitalah yang mati di atas kayu salib. Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita renungkan hal ini, apakah kita masih bisa menyakiti hati Tuhan? Apakah kita masih bisa mengkhianati Tuhan? Kalau kita melihat seharusnya kita lah yang mati di atas kayu salib. Seharusnya kita lah yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi dia menggantikan saudara dan saya. Karena cintanya, karena kasihnya. Tegakah kita membalas pengorbanan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah kerjakan di atas kayu salib. Ya. Karena kita percaya ketika kita diselamatkan karena kita percaya. Tapi kalau kita untuk membayar keselamatan itu kita tidak perlu membayar karena Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus apa? Melakukan kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang belum bertobat, bisa bertobat lewat kesaksian kita. Setelah kita diselamatkan, kita percaya kita diselamatkan, kita harus menjadi berkat. Kita menjadi saksi supaya orang lain, orang yang belum menerima Yesus juga mengalami kasih karunia keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya kita mau menjadi saksi Kristus. Setelah kita diselamatkan, saya tidak pandai bicara. Saya tidak tahu berkata-kata. Bagaimana itu? Apalagi mau menyampaikan firman Allah. Lebih-lebih lagi saya tidak bisa. Tetapi firman Allah katakan, perubahan hidup kita. Hidup yang baru ini, setelah kita menerima keselamatan itu jauh berbicara lebih keras daripada apa yang kita sampaikan. Apa menjadi kesaksian kita. Jadi setelah kita diselamatkan, kita akan melihat perubahan hidup orang tersebut. Kalau belum ada perubahannya itu berarti dia belum mengalami hidup baru. Memang tidak secara otomatis, begitu kita percaya kita masih jatuh bangun di dalam kita melakukan dosa mungkin. Jatuh bangun, tapi jangan kita menyerah. Kita terus bangun. Ketika kita mungkin gagal, kita bangun lagi. Tak minta kekuatan Tuhan. Ya, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kematian Tuhan Yesus. Dan ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kita melihat ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak layak untuk dihukum mati. Seharusnya kitalah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau renungkan firman Allah, begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan kita sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Mari.
Kita angkat itu pujian, bukan dengan barang fana. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana. Oh. Ya lama terima kasih Yesus.
anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Malam hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa luar biasanya Engkau, pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau memberikan seluruh hidup-Mu, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa kami sungguh-sungguh Tuhan lebih lagi di dalam Engkau, semakin mencintai Engkau di dalam segala hal Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, dengan kekuatan kami tidak bisa Tuhan, kami terus membutuhkan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami tetap ada di dalam Engkau, meninggalkan cara hidup kami yang lama, meninggalkan segala hal-hal yang jahat dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh berbalik kepada Engkau Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di mana saja kami berada. Tuhan tolong kami perlu Tuhan, kami perlu belas kasihan Tuhan, agar hidup kami di muka bumi ini betul-betul menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, kami menjadi alat kesaksian Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa waktu-Mu tidak lama lagi kami membutuhkan Engkau Tuhan, berjalan dan bergerak bersama kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami fokus kepada diri kami, kepada siapa kami, tetapi bila kami fokus kepada Engkau hari-hari terakhir ini Tuhan, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami terus berdoa bagi orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi Tuhan, yang belum mengenal, yang berbalik daripada-Mu Tuhan. Jamah hati mereka dan kembalikan mereka kepada Engkau Tuhan, dan mengakui Engkau sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat mereka. Tantangan boleh ada, tetapi kami percaya selama bersama Engkau ada kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan terus taruh di hati kami beban yang daripada-Mu untuk orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, supaya mereka kembali dan percaya kepada Engkau Tuhan. Jaga kami, lindungi kami semua yang ada di tempat ini, seluruh umat-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan Engkau, yang jauh, yang lari daripada-Mu Tuhan, yang tidak percaya kepada-Mu. Tetapi kami tetap teguh, berdiri teguh di hadapan dan berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Mary Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan kembalikan pengurapan hikmat, kekuatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan terus Engkau pakai hidupnya menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Apapun yang dialami pergumulan, persoalan, kami percaya ia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menolong, menopang dan menyertai. Berkati keluarga, rumah tangga, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, apapun yang dilakukan di dalam Engkau, kami percaya Tuhan buat berhasil. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami percaya kasih setia Tuhan, kebaikan, pertolongan daripada-Mu Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Karena kami percaya kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami, apalagi hal yang lain. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Amin. 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 Haleluya. Saatnya kita akan masuk di dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita sudah melihat keadaan dunia sekarang ini, bagaimana Indonesia juga bagaimana, gereja-gereja Tuhan bagaimana, dan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya kita berdiam diri, tetapi kita akan terlibat di dalamnya lewat doa-doa kita. Baik, malam hari ini hanya ada 4 pokok doa, dan saya meminta dengan hormat kita terbagi juga 4 orang. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak hanya itu saja yang berdoa, saya perhatikan. Jadi bergiliran supaya semua boleh dapat bagian satu doa, satu pokok doa 1 orang. Oke, silakan 4 orang ya. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. 4 orang, cari teman. 4 orang saja, 4 orang. Cari tempat, mungkin ada di sebelah sana, di belakang sana, sebelah sini, boleh. Ayo 4 orang, ayo. Supaya kita bagi cepat pokok doanya. Ada yang di pojok sebelah sana sama Pak Benex. 4 orang. Anak muda di sini loh. Jangan mepet dengan mama di sana, kasihan. Maju lagi sini. Widya. Di belakang 4.
sudah cukup. Pak Agus kurang ini, Pak Agus ada kurang satu. Nanti Pak Robi bergabung. Oke baik, saya akan bacakan pokok doa kita malam hari ini ya. Satu orang satu doanya. Doa yang pertama, kita akan berdoa buat keadaan dunia yang sementara terjadi. Kita sudah lihat ya perang antara Israel, Amerika dan Iran. Terus kita akan berdoa, itu doa pertama keadaan dunia dan keadaan Indonesia. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan para penginjil Tuhan di seluruh Indonesia. Doa yang ketiga yaitu kota Bau-Bau di mana kita tinggal. Kita doakan seluruh pemerintah kita, sekarang ini terlalu banyak narkoba masuk di Bau-Bau, mari kita bawa dalam doa. Yang keempat adalah kita berdoa buat gerejanya kita di tempat ini, gembala dan jemaat yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan terus bekerja, Tuhan terus tambahkan jemaat. Juga kita berdoa buat profetik, anak-anak yang ada, tempat yang ada di depan biarlah menjadi milik kita. Dan juga kegiatan pada bulan Mei, bulan depan biarlah Tuhan yang akan memberkati. Oke, itu pokok-pokok doanya. Kita sudah mulai membagi, satu orang satu ya, semua terlibat. Oke, kita berdoa. Kita naikkan pujian ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Mari mulai bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kiananamo, haleluya. Yesusku,
Dan kami percaya apa yang kami doakan malam hari ini Tuhan sudah jawab malam ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sambil kita dengarkan pengumuman dari Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegiatan sepekan kita ibadah kategorial besok, ibadah pemuda seperti biasa akan diadakan di tempat ini. Karena itu pemuda remaja untuk saling mengingatkan. Dan terus saya menghimbau kepada kita untuk mendoakan kegiatan pada bulan 5 nanti sidang majelis daerah, yang sekaligus juga akan ada ibadah KKR. Ya, KKR merangkaikan acara seluruh perayaan, ya, baik itu Jumat Agung, Paskah, Kenaikan dan Pentakosta. Di akhir penutupan sidang majelis daerah, jadi kita akan adakan kebaktian, dan tentunya kita tidak hanya ingin kita yang diberkati sendiri, kita akan mengundang juga gereja-gereja lain untuk hadir setelah penutupan sidang majelis daerah. Mari doakan supaya persiapannya bisa berjalan baik, dan yang terutama pelaksanaannya supaya kita semua terberkati, Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, puji Tuhan, itu saja pengumuman. Hari Minggu kembali kita akan berjumpa dalam kebaktian ibadah Raya Minggu, masih dalam suasana merayakan Paskah. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Sebab Kau besar. Engkau Allah yang besar. Sebab Esa Tritunggal Mulia, Allah yang kami sembah muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih kami boleh beribadah malam hari ini, dan kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu karena kasih karunia yang ada padamu bagi kami umat-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh hadir bersama-sama. Dan secara khusus sebelum kami menutup doa kami ini, kami mau berdoa bagi saudari kekasih kami, Karen, yang akan kemudian karena perjalanan kehidupannya akan meninggalkan kota bau-bau ini. Tuhan,
Ada waktu berjumpa, ada waktu berpisah, dan semua Tuhan kerjakan dalam segala sesuatu yang baik. Dan biarlah malam hari ini, dalam doa malam ini menjadi saat di mana kami akan melepas ia untuk berjalan menempuh perjalanan kehidupannya. Keren, maju ke depan Keren, silakan sini. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan untuknya. Haleluya. Kita memberkati dia. Oleh kuasa yang daripada Tuhan, kami menumpangkan tangan atas anak kekasih kami Keren. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang utus ia datang, dan akhirnya oleh kehendak-Mu juga ia akan menempuh perjalanan kehidupannya di tempat yang lain. Malam hari ini kami menumpangkan tangan atasnya, memohonkan berkat Tuhan yang menyertai ia senantiasa dalam perjalanan kehidupannya selanjutnya. Kami tetap meyakini bahwa Engkau memegang setiap masa depan anak-anak kekasih kami, karena Engkau penguasa atas masa depan. Karena itu saat ini kami berdoa, Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, supaya ia akan berjalan tiada menyimpang ke kanan ke kiri, tetap dalam penyertaan Tuhan. Terjaga aman dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Ini doa kami. Tuhan, mari berkatilah kami semua, mari menumpangkan tangan kepada kami semua, supaya kami boleh terima berkat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dengan iman. Terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atasmu, atas kita semua. Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya untuk tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, sambil menyaksikan dengan kekuatan kuat kuasa Tuhan, sehingga orang lain boleh berjumpa dengan Tuhan sebagaimana perjumpaan kita dengannya. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai, kita akan menikmati berkat seperti